Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Expose lebih dekat lebih santai bersama saya Farah Farhan. Ayo nih masyarakat Kota Pekalongan yang belum punya SIM, yang belum memperpanjang STNK ataupun belum mengganti plat nomor kendaraannya, waspada karena sesaat lagi atau kali ini sedang berlangsung operasi Zebra 2024 yang dilaksanakan oleh Satlantas Polres Pekalongan Kota. Oleh karena itu hari ini, malam ini kita menghadirkan Ibu Yuna selaku Kasat Lantas Polres Pekalongan Kota. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah Mbak Farah. Mbak Farah juga ya, sehat ya? Alhamdulillah, walaupun mungkin ini udah mulai agak musim flu ya Ibu ya. Karena pancaroba. Betul. Kadang panas dan tengah malam hujan. Yes, betul banget. Tapi tidak tidak menghalangi semangat untuk terus melaksanakan tugas aktivitas di Polres Pekalongan Kota. Iya, luar biasa. Oke, ini Bu, pasti setiap tahun kan selalu ada begitu ya operasi Zebra dan selalu menjadi informasi yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat terutama para pengendara biar mungkin waspada dan tidak mendapatkan pelanggaran ketika operasi begitu ya. Nah, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol dulu nih Bu ya. Berkait dengan apa sih Bu tujuannya operasi Zebra ini selalu dilaksanakan setiap tahun? Jadi operasi Zebra ini operasi yang dilaksanakan secara nasional. Terpusat bukan hanya di Pekalongan Kota, namun di Polres lain se-Indonesia juga melaksanakan. Operasi ini bertujuan untuk menurunkan angka kecelakaan, terutama fatalitas korban meninggal dunia karena kecelakaan, terus menciptakan kondisi yang aman menjelang pelantikan presiden, terus menciptakan suasana yang nyaman karena sebentar lagi pemilu kada di tempat kita, dan mengajak kepada masyarakat untuk lebih disiplin berlalu lintas. Demikian Mbak Farah, iya. Oke, berarti memang setiap tahun selalu dilaksanakan dan di seluruh kepolisian di Indonesia. Selain itu juga ini memang momentumnya pas sekali Bu ya. Menjelang pelantikan presiden, menjelang pemilu kada di wilayah kita juga. Oke, dan nanti ini juga kita akan bahas nih tantangan-tantangannya karena ini menjelang hari-hari penting yaitu pemilu kada 2024 dan juga pelantikan Presiden Republik Indonesia 2024. Oke, namun sebelum itu kira-kira Ibu kapan operasi Zebra tahun ini dimulai dan akan dilaksanakan berapa lama? Operasi Zebra berlangsung selama 14 hari, 2 pekan. Jadi mulai tanggal 14 Oktober sampai dengan 27 Oktober tahun 2024 ini. Terdiri dari 2 gelombang, maksudnya gelombang itu kita target minggu pertama kita melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi terkait dengan tadi bagaimana berkendara yang baik, bagaimana kita menjaga kamsel tipcar lalu lintas. Terus untuk pekan yang kedua target kita adalah penegakan hukum. Penegakan hukum terutama bagi pelanggar-pelanggar nih yang suka kadang menyepelekan hal-hal yang penting sebenarnya untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Itu mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Iya. Akan ada 2 minggu berlangsung. Betul. Dan ini sudah hari ketiga hari ini. Dari ketiga ya, dari tanggal 14. Betul. Tadi sudah dijelaskan tahapan-tahapannya dari mulai sosialisasi sampai penegakan hukum. Oke, jadi teman-teman ini yang sudah mulai beraktivitas di jalan begitu ya, berkendara, berlalu lintas, ayo sama-sama jaga ketertibannya, jangan lupa bawa SIM-nya, STNK-nya, dan alat-alat berkendara juga harus lengkap Ibu ya, dari helm sampai mungkin alat-alat pelindung lainnya. Iya betul. Jadi sebelum berkendara itu kan kita harus siap dulu. Ada siap diri kita tuh harus benar-benar siap. Itu artinya kita sehat, tidak mengantuk, tidak dalam mabok, tidak habis minum obat. Ketika memang capek, lelah, istirahat, jangan dipaksa naik motor atau naik mengemudi. Siap diri. Terus siap kendaraannya juga. Siap kendaraan itu bagaimana sih? Remnya dicek, BBM-nya juga dicek, terus spion harus lengkap, TNKB-nya, terus yang ketiga itu siap administrasi, STNK, SIM-nya, itu Mbak Farah. Jadi harus persiapan kalau memang mau berkendara, jangan asal kendaraan nyala langsung berangkat. Iya, nanti kalau diperiksa di jalan
SIM-nya ketinggalan, SNK-nya ketinggalan, ya kan? Iya. Baik. Apalagi ini kalau misalkan ini ya, mungkin pengendara-pengendara baru gitu ya, mungkin sering lupa bawa SIM, dan ternyata kalau menurut penjelasan Bu Yuna ini nggak cuman tentang administratif aja Ibu ya, tapi juga kesiapan diri seorang pengendara. Betul. Dan juga kesiapan kendaraannya juga. Iya, betul. Oke, dan ini juga menjadi catatan penting nih untuk teman-teman selalu mempersiapkan 3 hal tadi ya, kesiapan diri, kendaraannya, dan juga administrasinya begitu. Karena ketika di jalan itu kita juga harus mengedepankan keselamatan kita dan juga keselamatan orang lain. Iya, oke, luar biasa. Selain itu Ibu, kira-kira ini apa saja jenis pelanggaran yang akan menjadi fokus di operasi Zebra kali ini? Ada 7 prioritas pelanggaran yang menjadi tema kita untuk saat ini. Yang pertama, tidak menggunakan helm SNI. Yang kedua itu tidak menggunakan sabuk keselamatan, berkendara dalam keadaan mabuk, berkendara menggunakan alat komunikasi, terus melawan arus, melawan rambu-rambu, terus bonceng lebih dari satu. Jadi kalau satu motor itu kan, cenglu. Oh iya, boleh. Bonceng telu kan ya. Iya, betul. Kendaraan itu kan muatannya hanya 2. Jadi terus yang knalpot brong yang sekarang lagi ngehits nih, sama balapan liar di wilayah kita. Khusus di wilayah kita ini kan ada lokasi yang memang sering digunakan balap liar pada malam-malam tertentu. Itu menjadi prioritas kami operasi Zebra ini. Baik, kan ada juga itu Bu ya, mungkin pendatang dari luar kota melintasi wilayah Kota Pekalongan tapi dengan motor-motor yang tidak sesuai, kayak misalkan Vespa yang penuh dengan apa itu kayak rewo-rewo kayak gitu Bu ya. Ini juga seperti apa? Ada beberapa kali kami tindak terkait hal tersebut karena tidak sesuai spek kendaraan. Jadi itu suatu pelanggaran juga. Namun untuk yang operasi Zebra ini kita fokus terhadap tadi yang prioritas tadi, termasuk juga odong-odong. Odong-odong atau kereta kelinci itu di wilayah kita sebenarnya kalau di wilayah kota sendiri pemiliknya tidak ada, hanya di wilayah Tirto dan Batang, namun melintas. Saat ini sudah kita tegur, nanti kalau ke depan, minggu ke depan ketika kita lihat lagi langsung kita tilang, dan karena kalau kita tilang surat-suratnya juga tidak ada. Akhirnya barang buktinya jadi keretanya tersebut masuk ke kantor kami. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat, mungkin mau menghibur anak-anaknya, itu kereta kelinci itu hanya bisa digunakan di pemukiman, di perumahan gitu kan, tempat wisata, bukan di jalan raya ya. Oke, jadi ini ada hal yang perlu diperhatikan juga nih selain tadi ya, yaitu adanya mungkin kereta kelinci yang biasa melintas di wilayah Kota Pekalongan. Nah, ini juga menjadi perhatian khusus ini untuk para pemilik kereta kelinci yang mungkin akan ini ya mangkal di mana begitu Bu ya, itu jangan dilewatkan di jalan raya tapi diusahakan di perkampungan gitu ya Bu di ya. Kampung, di pemukiman, di tempat wisata. Karena kendaraan tersebut hanya di lokasi-lokasi tertentu. Iya, oke. Ada tambahan lagi juga nih Mbak Farah, terkait dengan sepeda listrik. Di wilayah kita sudah banyak sekali karena ada beberapa penjual memang kan toko sepeda listrik banyak digunakan di jalan raya. Sudah pernah terjadi kecelakaan di Jalan Gajah Mada. Jadi korbannya meninggal dunia. Jadi karena memang standar keselamatannya untuk sepeda kan tidak ada. Sepeda listrik itu juga sama, digunakan pada area tertentu, misalnya pada saat Car Free Day, di pemukiman, di lokasi wisata, sama sebenarnya. Jadi ketika sepeda listrik digunakan di jalan raya akan kami tindak. Untuk saat ini masih kami himbau. Ada beberapa kejadian kita setiap hari ketika ada melihat dan mendapati sepeda listrik langsung kita hentikan untuk masuk gang. Iya, apalagi kalau kita sering melihat sepeda listrik itu seringnya digunakan anak-anak juga Ibu ya. Iya, batas umurnya ada. Jadi batas umur minimal yang boleh menggunakan sepeda listrik itu 12 tahun berdasarkan undang-undang. Berarti memang sudah ada undang-undangnya ini pemirsa ya. Jadi kalau misalkan tahun, mau menggunakan sepeda listrik maka
batas minimalnya adalah usia 12 tahun. Iya. Oke, dan mungkin ada persyaratan lain Ibu, mungkin untuk keamanan selain menggunakan tadi. helm. Oke. Ya. Karena sepeda listrik itu maksimal kecepatan hanya 25 meter per kilo. 25 kilo per jam kan. Jadi batasnya memang seperti itu. Sepeda listrik sudah ada ketentuannya dan tidak boleh semua orang menggunakan. Kadang orang tua itu kadang mau menyenangkan anaknya, ya kan? Padahal belum waktunya dia menggunakan itu gitu. Iya, sering sekali itu ya, bahkan di perkampungan pun itu juga kadang ugal-ugalan juga itu Bu ya. Betul. Sepeda listrik ya. Padahal cuman mau jajan kemana gitu, tapi pakainya sepeda Iya, listrik. betul. Ini juga bisa menjadi perhatian kita semua ya. Tadi kita ulas kembali sedikit, selain tadi harus ada kesiapan diri, kendaraan dan juga administratif. Betul. Selain itu juga harus ada kesadaran juga mengenai tadi sepeda ataupun kereta kelinci Iya, gitu betul. ya, dan sepeda listrik. Iya. Kalau tadi sepeda listrik itu juga motor listrik bagaimana Ibu kalau motor? Kalau motor listrik memang boleh digunakan di sini kan sudah ada penjualnya. Kalau motor listrik sama dengan kendaraan yang lain. Harganya mungkin lebih murah ya. Karena ada subsidi, tapi sepertinya subsidi udah mulai dihentikan karena sudah banyak peminat. Motor listrik sama aturannya. Hanya masyarakat kita tuh kan malas menggunakan motor listrik. Padahal lebih murah gitu kan. Cuman kalau motor listrik sama dengan aturan motor biasa, sepeda Oke. motor roda 2. Oke, dan itu ini ya jelas aturannya Ibu ya kalau untuk motor listrik Iya, ya. jelas. Udah sama dengan kendaraan roda 2. Oke, berarti penjaga ketertibannya pun sama, tetap harus memakai helm, ada STNK-nya, Iya. SIM-nya juga Iya, sama iya. begitu Bu ya. Karena motor listrik itu ya sama seperti motor BBM, cuman Iya. berbeda di bahan Bahan bakar saja. bakarnya. Oke, baik. Oke, lalu untuk keselamatan sendiri Ibu, kira-kira kalau menurut Ibu kontribusi dari operasi Zebra ini seberapa besar sih untuk keselamatan para pengendara? Untuk operasi Zebra ini kan sebenarnya kita punya target untuk menurunkan angka kecelakaan. Seperti evaluasi tahun sebelumnya, operasi Zebra itu sangat menurunkan angka kecelakaan. Karena apa? Kita melakukan penindakan di jalan. Masyarakat akhirnya tertib dan mematuhi. Karena rata-rata kecelakaan itu kan diawali dengan pelanggaran. Ketika pelanggarannya berkurang, kecelakaannya juga menurun, begitu Mbak Farah. Jadi pasti sangat sangat berkorelasi terhadap angka kecelakaan pasti. Ya. Oke, nah ini mungkin sedikit ini Bu ya, flashback dulu ketika saya SMA, karena kebetulan saya itu SMA-nya juga di Kota Pekalongan. Waktu itu belum bikin SIM, tapi akhirnya karena memang mungkin sudah umur 17 tahun bisa memakai kartu pelajar. Nah ini sebetulnya gimana Bu dalam operasi Zebra kalau menemui hal seperti itu? Bukan hanya operasi Zebra, ketika kita mengendarai kendaraan, perlengkapan yang harus disiapkan itu pasti SIM sama STNK. Ketika belum mempunyai SIM ya orang tua harus mengingatkan putra-putrinya, dan diri sendiri harus tahu diri. Ketika saya belum punya SIM itu apa? Surat izin mengemudi, kompetensi terkait dengan mengendarai. Jadi harus punya itu kewajiban. Kewajiban ya, walaupun itu pelajar mau berangkat sekolah mau telat, betul. Tetap harus dipertanggungjawabkan begitu Bu ya. Oke, dan ini juga harus menjadi concern orang tua ini kalau misalkan anak-anaknya bersekolah di kota yang mana itu jalannya harus pakai jalan besar begitu Bu ya. Itu harus diperhatikan apakah sudah boleh atau belum mengendarai kendaraan bermotor. Oke, dan setelah ini kita akan membahas operasi Zebra yang kaitannya ini kebetulan bertepatan dengan momentum-momentum besar ya. Betul, ya. Yang pertama ada Pilkada 2024 yang nanti akan dilaksanakan pada 27 November dan juga nanti ada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Indonesia begitu. Oke, namun sebelum itu nih mungkin satu pertanyaan lagi Ibu ya untuk nyepil para pemirsa yang penasaran, titiknya di mana saja Ibu? Untuk titik operasi Zebra kita seluruh kota di wilayah seluruh kota Pekalongan menjadi titik kami karena kita tidak melaksanakan kegiatan secara stasioner. Jadi ketika ada pelanggaran kasat mata dan kita melaksanakan patroli hunting system, ada pelanggaran langsung kita tindak. Gitu Mbak Farah.
Jadi di sini seluruh daerah Kota Pekalongan ya. Jadi nggak ada bocoran-bocoran nih di sini gitu ya. Surprise gitu ya. Kalau nggak surprise bukan operasi zebra. Betul, iya. Oke, dan ini teman-teman nih jangan tiba-tiba aduh ada apa itu rame-rame langsung putar balik lawan arah tidak gitu ada. ya. Kita tidak melaksanakan stasioner. Stasioner itu artinya ada tandanya. Oke, baik. Apa jarak 100 meter kita sudah memberi tanda bahwa ada razia. Untuk saat ini kita tidak melaksanakan kegiatan seperti itu. Kita hanya perbanyak hunting system, kegiatan preemptif, preventif dan hunting system. Oke, baik. Jika ada pelanggaran baru kita tindak. Iya, jadi hati-hati ya ketika waspada juga nih, persiapkan ketika lagi santai-santai berkendara tiba-tiba permisi selamat siang. Nah itu jangan sampai terjadi kepada kita ya. Pastikan semuanya lengkap dari ujung kaki sampai ujung kepala sampai ujung kaki. Agak nge-lag nih saya ya karena mungkin takut kena operasi zebra. Oke, sesaat lagi Ibu kita akan membahas operasi zebra kaitannya dengan tadi ya momentum-momentum besar Indonesia, pilkada dan juga pelantikan presiden terpilih. Jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Kembali lagi bersama saya Farah Farhat di Expose, lebih dekat lebih santai. Masih bersama Ibu Yuna, Kasat Lantas Polres Pekalongan Kota. Iya. Oke, masih semangat Bu ya untuk membahas. Semangat, harus semangat. Betul, operasi Zebra 2024. Nah, tadi kita sudah sempat berbicara mengenai pelaksanaan operasi Zebra ini bertepatan pada momentum atau menjelang begitu ya pelaksanaan Pilkada 2024 dan juga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Nah, ini apakah ada perbedaan di tahun-tahun sebelumnya terkait pelaksanaannya karena momentumnya pas sekali, Bu? Ya, untuk operasi Zebra tahun ini karena tadi sudah saya sampaikan, kita untuk meningkatkan keamanan dalam rangka menciptakan situasi yang aman nyaman sebelum pilkada, termasuk juga dengan pelantikan presiden yang sudah dekat ini. Kita fokus dengan kegiatan-kegiatan yang bisa menimbulkan keresahan masyarakat. Contohnya balapan liar itu tadi. Bagaimana kita menciptakan kondisi Kota Pekalongan ini yang betul-betul nyaman, aman. Semua orang yang datang ke tempat kita jadi betah. Karena seperti kita ketahui minggu kemarin kita dengan kegiatan yang agak banyak, Maulid di Kansus. Jadi banyak tamu bukan hanya dari Jawa Tengah namun di luar Jawa Tengah, biar bisa menilai bahwa di Pekalongan Kota ini sangat nyaman gitu. Terus terkait dengan pilkada ini juga kita antisipasi terkait dengan knalpot bro. Karena ketika pelaksanaan penyampaian aspirasi terbuka atau kampanye terbuka nanti banyak masa yang menggunakan knalpot brong. Makanya kami himbau ketika kepada relawan juga yang mau melaksanakan ikut berpesta dalam rangka pemilu ini tetap harus patuhi aturan lalu lintas. Karena cerminan budaya wilayah itu dilihat dari kelalu lintasannya. Ketika lalu lintasnya lancar, tertib, masyarakatnya juga pasti akan tertib. Demikian juga. Oke, berarti itu tadi ya, karena operasi Zebra ini untuk meningkatkan keselamatan para pengendara dan juga untuk menciptakan kondisi yang aman, nyaman dan kondusif. Betul. Oke, dan ini juga sejalan dengan apa yang harus dilakukan untuk mempersiapkan Pilkada 2024 dan juga pelantikan presiden supaya seluruh Indonesia ini aman, nyaman, tentram gitu ya, nggak ada gotong-gotokan atau nggak ada konflik ataupun tidak ada keresahan yang timbul di masyarakat. Sehingga operasi Zebra ini juga menjadi kontribusi juga untuk menambah atau juga meningkatkan tadi gitu ya kondusivitas dalam masyarakat. Oke, baik. Nah, selain itu Ibu, kalau misalkan berbicara kembali mengenai
pelaksanaan operasi zebra ini kan pasti butuh sosialisasi Ibu ya. Iya. Nah, dari Kasatlantas Polres Pekalongan Kota ini dalam hal sosialisasi sudah sosialisasi di mana saja selain mungkin di Batik TV ya? Oh, kita melalui media sosial juga melaksanakan. Kita sudah menjadi IRUP, inspektur upacara di sekolah-sekolah. Kita melaksanakan Jumat Berkah keliling ke mungkin tukang becak, mungkin pemulung gitu. Terus kita silaturahmi kepada korban laka. Kita sambangi mereka, kita tanyakan karena dampak dari laka itu bukan hanya lingkungan keluarganya, namun lingkungan sekitarnya. Apalagi ketika yang menjadi korban itu tulang punggung keluarga. Jadi kita ikut melaksanakan itu. Kita meningkatkan kegiatan patroli. Kita setiap malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu kita melaksanakan operasi skala besar di daerah rawan kriminalitas maupun rawan kecelakaan lalu lintas. Kalau di kita tuh pasti di exit tol. Terus kita standby di sana, kita melihat situasi di sana. Tapi pintarnya masyarakat ya, ketika ada kita mereka kabur. Ketika kita pergi mereka baru balapan liar lah ya. Beberapa kali ketika saya dari sana 15 menit sudah ada laporan. Bu, ini balap liar Bu, ini lagi mengganggu. Kita ke sana bubar lagi. Jadi kayaknya perlu didirikan pos di sana. Iya kan? Didirikan pos lalu lintas sehingga bisa menjaga 24 jam. Nanti kami usulkan ke pemerintah kota biar ditambah pos di sana, biar bukan hanya kepolisian yang jaga, tapi semua dari Satpol PP-nya juga, Disubnya juga. Karena di sana banyak pedagang asongan. Sebelum menjamur, maksudnya sudah bisa dibersihkan, diantisipasi. Oke, baik. Jadi luar biasa begitu ya sosialisasi yang dilakukan tidak hanya pada sosial media tapi juga aksi-aksi langsung kegiatan-kegiatan yang langsung menyasar kepada masyarakat dan di situ bisa menjadi media juga untuk berkomunikasi kepada masyarakat. Ke pondok pesantren kami datangin. Ya, betul. Apalagi memang ada program juga ya bahwasanya dari kepolisian itu menjadi inspektur upacara di sekolah-sekolah. Police Goes to School namanya. Oke, Police Goes to School. Jadi ini selain menjadi inspektur upacara juga sekaligus memberikan informasi penting kepada siswa-siswi. Baik, berkaitan dengan mungkin bisa jadi operasi zebra ataupun kegiatan-kegiatan informasi penting lain. Oke, dan tadi juga penting ya mengenai balap liar yang marak sekali terutama di exit tol berarti ya. Di balap liar itu kalau saya analisa bukan hanya masyarakat kita namun pendatang dari samping-samping. Betul. Jadi kalau masyarakat kita mungkin dari ujung paling di daerah Buaran yang pinggir-pinggir. Kalau yang dari kota malah menurut pengamatan saya kurang banyak. Yang banyak itu dari pendatang, Batang, Kajen gitu. Tapi kembali lagi kita mengingatkan ke orang tua. Anak itu kan dulu kalau udah malam ditelepon nggak kalau belum pulang harus pulang. Mungkin orang tua sekarang mungkin sangat percaya kepada anak-anak ya. Jadi saya berkaca pada diri saya ketika jam 8 belum pulang saya tanyakan lagi jam berapa mau pulang. Maksimal saya batasin jam 10 ketika waktu SMA lo ya. Jadi ketika jam 10 dia belum pulang, saya telepon. Saya GPS kendaraannya. Jadi untuk mengawasi dalam rangka pengawasan seperti itu. Nah, saya mengajak kepada orang tua yang lain. Anak itu kan masa depan kita. Kesuksesan kita tuh di mana anak-anak kita menjadi anak yang soleh, berguna gitu. Ketika kita melihat yang banyak nongkrong dan menurut saya bukan tidak pintar tapi dia tidak bisa memanfaatkan waktu. Ketika sudah usia nanti 35 tahun ke atas baru menyesal. Kenapa saya dulu tidak memanfaatkan waktu untuk hidup normal. Udah 35 enggak keluntang-luntung enggak ada pekerjaan kan baru kepikiran. Jadi orang tua dari keluarga lah yang bisa mengajak kepada anak kita bagaimana
menjadi apa ke depannya. Gitu Mbak Farah. Baik, sehingga nanti juga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti Betul. di daerah-daerah lain. Contohnya kemarin yang terkait dengan tawuran begitu Bu ya di Betul. Bekasi ya, Iya. itu sampai ada yang meninggal. Nah ini jangan sampai seperti itu ya, tetap harus berkomunikasi dengan orang tua Iya. dan orang tua juga harus menjadi garda terdepan nih untuk Betul, keluarga lah yang pasti. anak-anaknya. Iya. Iya betul sekali, keluarga tadi itu ya. Selain dari pihak kepolisian hanya bisa sebatas ketika ada kejadian saja iya, ya, tapi betul. semuanya itu bermula dari keluarga. Jadi masyarakat Kota Pekalongan, mari kita bersama-sama sadar untuk menjadi garda terdepan untuk masyarakat kita, orang-orang di sekitar kita dan terutama Betul. orang-orang yang kita sayangi Iya, supaya betul, iya. selamat ya. Iya. Mhm. Oke, baik Ibu. Dan berkaitan dengan tantangannya sendiri nih Bu, tadi kan kalau Ibu cerita ya, kalau misalkan contoh aja satu itu tadi balap liar. Kalau ada informasi balap liar mau disamperin udah kabur duluan. Betul. Terus seperti itu salah satu tantangannya. Nah kalau tantangan yang lain ini apa Ibu? Kalau tantangan yang lain sebenarnya ke internal kami karena jumlah polisi yang ada di Pekalongan dengan rasio polisi dengan masyarakat itu perbandingannya belum seimbang. Jadi kita tantangannya kita memang butuh petugas yang lebih banyak. Terus bersinergi semua stakeholder untuk ikut bertanggung jawab bukan hanya polisi. Jadi kita bersama-sama menciptakan kondisi yang betul-betul nyaman. Misalnya hal sepele, contohnya parkir. Parkir itu ketika kita dibiarkan lama-lama menjadi suatu pelanggaran. Kita sudah beberapa kali tindak, nanti seperti itu ketika tidak ada kita dilakukan lagi. Jadi ya kita mengajak semua ikut bertanggung jawab bagaimana menciptakan kondisi yang betul-betul aman, lancar lalu lintasnya. Kita di Pekalongan ini kita mempunyai perlintasan sebidang sebanyak 13. Perlintasan sebidang kereta api itu ada 13. Kita sangat di wilayah lain mungkin tidak ada bahkan ya perlintasan sebidang. Nah itu juga menjadi PR kami karena perlintasan sebidang rata-rata itu jalannya rusak. Kita harus berkoordinasi yang sinergi dengan pemangku kepentingan yang lain terutama bidang jalan dan rambu-rambu di Dinas Perhubungan. Untungnya di sini ini ketika jalan rusak, misalnya jalan berlubang, saya survei, saya telepon, Pak minta tolong langsung. Jadi tidak butuh lama karena ini jalan arteri, terutama jalan arteri ya, jalan nasional yang kita gunakan gitu. Oke baik, selain tadi juga tantangannya ketika langsung berhadapan dengan masyarakat, tapi juga dari internal begitu ya, masih kekurangan personil gitu ya, karena rasio antara personil kepolisian dengan masyarakat ini memang sangat jomplang sekali Ibu ya. Iya. Betul. Kalau misalkan dibayangkan itu misalkan satu polisi mengampu 10 idealnya kan sekarang kan masih 100 wow. lebih, ya. Idealnya satu polisi 10 ya, 1000, tapi 1000 malah 1 dibanding 1000 sekarang. Sekarang masih 1 banding 1000. Iya. Wah, ini luar biasa sekali, kewalahan banget pasti ya. Betul. Oke, baik. Lalu mengenai dengan jenis pelanggaran yang paling sering ditemukan Ibu ketika operasi Zebra ini berlangsung ini terkait apa? Apakah tadi kendaraannya ataupun tadi administratifnya? Pelanggaran yang paling sering kita dapati yang pertama melawan arus sama tidak menggunakan kelengkapan kendaraan helm. Itu paling sering saya lihat. Mungkin bahkan rekan-rekan juga sering melihat kan di jalan tidak menggunakan helm, dianggap hal biasa. Demikian. Iya. Tadi tidak pakai helm dan juga satu lagi adalah tidak Ibu? Melawan arus. Jalan ya? sudah ada larangan. Oh, iya, benar. Itu hanya boleh lewat digunakan. Oke. Ya ini ya biasanya mungkin yang merasa rumahnya ini di Dekat. pinggir-pinggir jalan, Iya. dekat di pinggir-pinggir jalan, cuman mau nyebrang ke kampung Betul. sebelah gitu kan, Iya. nggak usah pakai helm. Nah Iya. ini ternyata nggak Iya. boleh Ibu Iya. ya. Tetap kalau misalkan itu melewati apalagi jalan arteri, Betul. itu harus menggunakan
helm. Bukan hanya jalan arteri, setiap mengendarai kendaraan ya wajib menggunakan helm. Oke, betul. Jadi setiap mengendarai kendaraan wajib menggunakan helm, nggak cuman ketika ada di jalan raya aja gitu Pak ya. Betul. Oke, ini harus diingat-ingat juga, pengingat kita juga begitu ya. Lalu juga tadi terkait dengan lawan arus. Nah, ini nih juga harus menjadi perhatian juga ya. Kadang kita mikirnya aduh jadi pengalaman pribadi nih, saya malu nih sama Bu Yuna nih. Berarti sering ya? Aduh, jangan ditilang Ibu ya di sini. Jadi paling sering kalau di wilayah kita tuh Jalan Bahagia itu paling sering saya dapatin, dan jalan mau arah ke Blimbing itu yang benar. Kalau Blimbing belok kiri yang itu yang lurus yang arah ke Polsek Pekalongan Timur itu. Iya betul, karena mungkin ngerasa lebih cepat nggak apa-apa sambil melipir. Betul, padahal gitu. Sangat membahayakan. Iya betul sekali. Oke, jadi harus kita catat ya, tidak boleh melawan arus walaupun mungkin mau sedikit aja gitu ya, jangan, diusahakan tetap harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga ketentuan yang berlaku. Baik, setelah ini kita akan ngobrolin lagi Ibu berkaitan dengan harapan Ibu nih selaku Kasat Lantas Polres Pekalongan Kota ini bagaimana untuk kelancaran operasi zebranya dan juga untuk keselamatan dan keamanan Kota Pekalongan. Jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Baik, selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Farah Farhad di Expose, lebih dekat, lebih santai. Baik Bu Yuna, tadi kita sudah berbicara banyak mengenai kapan akan dilaksanakan operasi zebra, latar belakangnya seperti apa, sampai tadi juga disampaikan juga ini tantangan-tantangan yang dihadapi oleh anggota begitu ya. Lalu ini kalau untuk sanksi sendiri, mungkin masyarakat sudah banyak tahu begitu ya, tapi mungkin bisa dijelaskan kembali ini dari Kasat Lantas. Kalau terkait dengan sanksi, kita tetap menggunakan tilang. Jadi di tilang itu ada sanksi-sanksi yang sudah harus dipenuhi dengan denda. Jadi masyarakat langsung membayarkan kepada negara denda tersebut kalau memang dia menggunakan langsung, karena kita menggunakan etle pelanggaran. Jadi masyarakat bisa langsung ke BRI atau langsung ke Brimo langsung. Kalau sanksi-sanksi kita ada beberapa kali pelanggaran, kecuali pelanggaran terkait dengan knalpot brong, kendaraan yang tidak sesuai spesifikasinya akan kita tindak dan kita jadikan barang bukti. Kita suruh lengkapi dulu baru bisa diambil sanksi. Ketika ada pelanggaran yang memang kita kasih teguran. Bahkan kemarin orang tuanya yang kita panggil untuk ikut, karena anak di bawah umur, jadi yang kita panggil orang tuanya. Sanksinya seperti itu saja sih Mbak. Bagaimana cara kita menyampaikan dengan baik kepada yang bersangkutan, cara tegas dan humanis tetap. Oke, berarti tadi seperti biasa begitu ya, tilang, dan kalau misalkan harus ada yang nginep dulu di Polres begitu ya kendaraannya. Iya, kalau ada memang harus ya, dan kalau misalkan mau diambil juga harus dilengkapi dulu. Betul. Ibu ya, salah satunya tadi kasus-kasus knalpot brong biasanya ya. Knalpot brong itu nanti kita buat kesepakatan, jadi knalpot yang lama yang brong itu biar tidak digunakan lagi kita musnahkan. Kita potong. Oke, jadi knalpot brongnya dimusnahkan, lalu dari yang punya ini harus membawa sesuai spesifikasi yang asli dari kendaraan, asli pabrikan. Yang keluar dari pabrikan. Kalau memang sudah tidak ada, beli yang baru dari pabrikan masih ada. Iya, betul. Lagian kenapa ya pada mau knalpot brongan Ibu ya? Betul. Bukannya mahal, berisik, mahal. Berisik. Kerennya dari mana coba Ibu? Menurut Ibu ada keren-kerennya nggak? Nggak ada sama sekali. Bahkan knalpot brong itu beberapa kali jadi pemicu jadi kayak tawuran. Betul. Ketika ada suara bising kan, yang sakit gigi pun jadi tambah emosi. Iya, ya kan? Betul. Yang lagi belajar, lagi fokus, tiba-tiba bunyi kendaraan bising seperti itu, jadi
agak terganggu iya, ya. sangat terganggu lah pastinya. Walaupun itu mungkin mikirnya paling suara doang, ganggunya apa? Justru malah karena suara-suara bising itu Betul. kita jadi terganggu ya. Yang awalnya adem ayem aja tiba-tiba apa tuh gitu kan. Jadi kalau mau kenal pot brong dengerin sendiri. Betul. Kita gas-gas suruh telinganya situ coba. Iya. Terganggu nggak? Sama kayak petasan juga tuh kayak gitu konsepnya Iya. Bu ya. Kedengerin sendiri suara jedor-jedornya, nggak Jangan usah suruh orang lain lain. dengerin kan, ya kan? Iya, ini harus menjadi catatan ya, nggak ada keren-kerennya teman-teman kenal pot brong itu. Udahlah berkendara yang normal-normal Betul, aja. iya. Ya. Yang berkeselamatan dan tidak mengganggu orang lain. Yes, betul sekali. Lalu ini kalau pesan utamanya apa Ibu yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas terkait dengan ketertiban berlalu lintas dan juga menjaga keselamatan berlalu lintas? Saya mengajak kepada masyarakat Kota Pekalongan untuk tertib berlalu lintas, patuhi aturan lalu lintas, terutama bagaimana kita menghargai pengendara yang lain, pengguna jalan yang lain, karena kita tahu bahwa jalan tersebut bukan jalan milik kita sendiri, banyak pengguna jalan yang lain. Jangan mau menang sendiri, jangan ugal-ugalan, patuhi rambu lalu lintas. Semoga kita dan keluarga kita terlindung semua dari kecelakaan lalu lintas. Oke, amin tuh ya. Harus menjadi perhatian bersama bahwasanya jalan itu bukan punya sendiri ya, itu bareng-bareng, kita bayar pajaknya bareng-bareng. Jadi bukan milik satu orang aja gitu ya. Dan kalau misalkan lagi pacaran itu bukan jalan milik kamu berdua ya. Tetap ngobrol. Kadang ngobrol sebelahan. Iya, bener banget. Kadang ngobrol kan. Tuh kalau ngobrol tuh bukan di situ, di ruang tamu ya kan, di kafe, bukan di jalan kan. Iya, betul sekali. Saya juga paling sebel tuh ada dua orang runtung-runtungan ngobrol naik motor. Itu tengah-tengahnya sekalian aja dikasih meja kopi gitu. Iya, betul. Ya ampun, lagian ngobrol di jalan, ngobrol tuh di rumah, di tempat, di kafe yang keren, santai gitu ya. Betul, Jangan iya. di jalan. Sekali lagi jalan itu bukan cuman punya milik Anda saja. Betul, iya. Oke, baik, luar biasa. Nah, untuk yang mengenai kegiatan untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas selain dalam pelaksanaan operasi zebra ini dari Kasat Lantas seperti apa Ibu? Kita melaksanakan giat preemptif itu bagaimana kita menyampaikan secara dini, terutama kepada anak-anak kita dari PAUD ya. Dari PAUD kita sudah menyampaikan dengan polisi sahabat anak, TK, SD sudah kita sampaikan kita dengan cara kita ajak bernyanyi sehingga dia akan mengingat ketika ada pelanggaran. Dan anak-anak itu kan jujur, ketika kita tanya tadi siapa yang di antara orang tuanya saya siapa yang orang tuanya tidak pakai helm, iya papaku nggak pakai helm. Mereka tuh jujur. Jadi ketika kita sudah sampaikan, mereka bisa mengingatkan orang tuanya, bahkan anak-anak itu. Terus kegiatan preventif itu kita melaksanakan kegiatan patroli itu bukan hanya pagi, siang, namun tengah malam pun kita melaksanakan patroli, namanya Blue Light Patrol. Jadi setiap malam ketika ada tengah malam itu jam-jam rawan pencurian, jam-jam rawan tawuran, anak-anak sekarang kan tengah malam carinya, itu kita melaksanakan Blue Light Patrol biar yang punya niat tidak baik menjadi takut dan tidak jadi, gitu tujuannya. Terus kegiatan represif itu penindakan hukum. Namun kita penindakan hukum bukan hanya tilang, namun kita tetap melaksanakan teguran. Beberapa pelanggaran yang masih bisa ditolerir, kita hanya memberikan surat teguran, bukan tilang. Demikian. Oke, jadi banyak ya kegiatan-kegiatan untuk bisa meningkatkan kesadaran berlalu lintas selain dari operasi zebra tadi, yaitu tadi salah satunya adalah Blue Light Patrol dan juga tadi kegiatan-kegiatan kampanye ke masyarakat untuk berkaitan dengan keselamatan berlalu lintas. Salah satu tadi contohnya kepada anak-anak TK pun memberikan edukasi. Dilakukan. Iya betul. Oke, nah ini kalau boleh diceritain ulang ini Bu, mungkin dijelaskan kembali kegiatan-kegiatan kampanye mungkin seperti sambang ke pesantren. Iya. Itu seperti apa sih Bu keseruan dari teman-teman anggota Satlantas? Jadi ketika kita menyampaikan itu dari tingkat TK, SD, SMP itu masih bisa kita ini, tapi ketika kita berhadapan dengan anak SMA dan apalagi kuliah itu mereka lebih sangat atraktif ya terhadap
apa yang kita sampaikan. Jadi mereka tuh memberikan pertanyaan yang kadang yang mereka alami. Tapi saya lebih senang seperti itu. Jadi apa yang mereka inginkan saya tahu dan kita bisa menyampaikan dengan jelas kepada mereka bahwa apa yang kalian lakukan itu yang ini benar, yang ini salah. Karena mereka taunya dirinya paling benar. Kalau anak-anak usia seperti SMA dan kuliah itu, apalagi kalau kuliah, saya ketika menyampaikan apa kita ngajar saya di kampus gitu, mereka lebih sangat antusias terhadap kelalu lintasan. Misalnya contoh, saya nggak punya SIM kok, polisi tahu misalnya. Sebenarnya kita tuh karena setiap hari di jalan, bahasa tubuh orang yang, kepercayaan diri orang yang tidak lengkap sama punya kesalahan sama tidak itu kita sudah hafal gerakan tubuhnya. Ketika ada kita tuh mereka udah beda, udah tahu. Jadi jangan dikira kita tidak tahu. Sebenarnya bukan kita mencari-cari, tapi kita hentikan itu karena bahasa tubuhmu menyiratkan bahwa kamu tuh tidak lengkap gitu. Kalau ke anak-anak kampus memang lebih, kan pernah ngalamin bagaimana ketika audiensi pasti pengen tahunya lebih besar, apalagi kalau menyangkut dengan diri kita ya. Nah. Oke, berarti ada aja gitu ya keseruan-keseruan yang dialami ketika harus berhadapan dengan para pelajar dari TK loh sampai kuliah juga disamperin Bu. Iya, kegiatan kita tuh kan bukan hanya masyarakat yang terorganisir atau tidak terorganisir, tapi tukang ojek, pangkalan ojek, ke ojek online juga kita sampaikan. Jadi secara menyeluruh. Bahkan kita minta bantuan Babin Kamtipmas yang di polsek itu di kelurahan. Ada arisan RT, arisan RW, kita menyampaikan, ikut mensosialisasikan tentang bagaimana pentingnya tertib berlalu lintas, melindungi diri kita dan keluarga kita. Demikian. Oke, mungkin terakhir ini Bu ya, mungkin bisa disampaikan berkaitan dengan harapan Operasi Zebra kali ini supaya berjalan seperti apa di Kota Pekalongan. Harapan kami khususnya di Pekalongan Kota, turunnya angka kecelakaan di wilayah kita. Walaupun luasnya tidak begitu luas, namun kecelakaan termasuk agak tinggi karena ada 3 black spot di wilayah jalur Pantura yang ketika kejadian itu fatalitasnya sangat tinggi. Rata-rata disebabkan oleh yaitu tadi merasa jalan itu pilih sendiri, terus kecepatan tinggi, merasa jalan sepi, dia bisa ugal-ugalan itu. Jadi ada 3 titik black spot tuh di Gajah Mada, Jalan Jenderal Sudirman, Dr. Sutomo. Itu setiap kejadian di situ rata-rata mengalami fatalitas. Jadi saya mengajak kepada semua masyarakat yang akan melintasi Kota Pekalongan agar tetap berhati-hati karena jalur-jalur tersebut merupakan black spot. Jadi kembali lagi bagaimana kita tertib berlalu lintas dan menghargai pengguna jalan yang lain. Jadi tadi ya harapannya semoga semuanya bisa sama-sama menjaga ketertiban berlalu lintas, keselamatan berlalu lintas, terutama ternyata di Kota Pekalongan ini ada black spotnya ya. Betul. Mungkin tadi ada jalan apa aja Bu? Jalan Gajah Mada, Jalan Jenderal Sudirman dan Dr. Sutomo. Semua jalan arteri ya. Oke, 3-tiganya adalah jalan arteri. Jadi ini menjadi perhatian utama kita kalau melintasi spot-spot itu, kita harus selalu waspada dan juga yang pasti adalah eling ya Ibu ya. Harus eling, selalu eling. Baca doa sebelum pergi. Ya betul, baca doa, siapin semuanya dan nggak usah ngebut. Selalu melihat kondisi sekitar ada kendaraan apa saja yang ada di situ, sehingga nanti kita juga bisa lancar dan selamat selalu sampai tujuan. Amin. Oke, mungkin kalau terakhir 1 kata untuk Operasi Zebra Ibu, apa ini? 1 kata ya? 1 kata. Operasi Zebra menyala.
menyala. Oke, operasi zebra menyala. Jadi jangan sampai kita terkena pelanggaran. Ya, Betul. siapkan semuanya dengan baik dan benar. Ingat, keselamatan Anda itu juga keselamatan orang lain. Betul. Oke, terima Iya. kasih Bu Yuna Makasih, Mbak atas Farah. waktunya. Iya. Semoga operasi zebranya berjalan dengan lancar Amin, dan amin. angka kecelakaan itu bisa menurun drastis banget. Kalau Betul, bisa amin, jangan amin, sampai amin. ada kecelakaan Betul. ya Ibu ya. Iya. Selamat semua. Iya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan Expose pada kali ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Expose di setiap minggunya bersama narasumber-narasumber luar biasa. Saya Farah Farhat pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.